kelak nanti kita yang akan memeluk rakyat, semuanya mencium napas masyarakat begitu, sambil kita meneriakan kemerdekaan begitu. Nah itu yang menurut saya hari ini harus menjadi giroh semangat, giroh perjuangan bagi pemuda. Kasavela Talks, ruang diskusi dan inspirasi. Oke, halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan ada dalam berkah ya pastinya. Dan kali ini TV Kasavela balik lagi di acara Kasavela Talks, yang pastinya kita bakal ngobrol-ngobrol nih sama teman-teman aku, kenalan aku, atau juga yang lainnya yang pastinya bisa ngasih insight baru. Nah, spesial banget, kali ini aku bakal ngobrol sama salah satu aktivis mahasiswa yang luar biasa ya. Jadi, aku sering banget nih nulis berkaitan dengan kegiatan dari kakak yang satu ini. Jadi sudah lulus S1, sekarang juga S2-nya double degree, luar biasa ya. Dan sekarang juga masih terus beraktivitas, bahkan sampai malam hari. Jadi kalau kamu nggak tahu nih guys, aku ngobrol-ngobrol sekarang sudah jam 12 malam ya. Karena tadi juga dia lagi ada kegiatan luar biasa. Jadi udah jam 12 masih menyempatkan nih buat ngobrol-ngobrol. Makasih banget ya. Dan mungkin kita langsung sapa aja buat narasumber kita. Halo, ada Rajo Galan Raya atau yang akrab disapa Rajo. Hai Rajo. Hai Teh, gimana Sehat ya? Teh, sehat Teh? Aku baik-baik aja. Rajo gimana nih? Kayaknya capek ya udah aktivitas seharian dari pagi. Enggak Teh, udah kebiasaan. Luar biasa ya kalau aktivis ya dari pagi sampai malam gitu nggak ada habisnya. Tapi Rajo boleh cerita dong mungkin awal mula kamu atau sekarang deh aktivitasnya apa aja nih Rajo? Kuliah di mana aja, terus sekarang di organisasi apa aja? Oke baik Teh, terima kasih. Eh, Pertama-tama mungkin saya memperkenalkan diri, saya Rajo Galan. Kalau untuk sekarang saya sedang menempuh eh, studi lanjut mahasiswa double degree di Ilmu Politik Universitas Pajajaran dan juga manajemen pendidikan di Universitas Pasundan. Kalau untuk aktivitas sendiri ya hari ini saya sedang menjabat sebagai Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Pasundan dari 2019, dan juga kalau aktivitas di luar saya sedang sedikit banyak belajar bersama teman-teman yang lain, juga sedang belajar menggarap ini kegiatan-kegiatan IO seperti IO di pemerintah ataupun di swasta, dan juga di bidang fisik juga kita garap di bidang itu juga Teh. Jadi lumayan sibuk banget ya tiap hari. Alhamdulillah. Nah Rajo boleh dong Rajo cerita nih awal mula tertarik jadi aktivis karena kan dari mahasiswa dulu ya aku sering liputan nih Rajo aktif di mana-mana dari mulai ya event webinar, seminar terus sampai demo mahasiswa juga dan sekarang udah lulus S1 masih terus bergerak gitu. Awal mulanya kenapa sih Rajo bisa aktif? Kalau berbicara awal mulanya sebenarnya aktivis itu bukan sebuah cita-cita ya, tapi memang hati ini sudah tergerakkan bagaimana hari ini saya melihat kondisi bagaimana kita sebagai mahasiswa ataupun sebagai pemuda ya, secara umum kita sebagai pemuda harus berbicara mengenai kemaslahatan keumatan begitu, karena banyak sekali mungkin yang dirasa hari ini banyak keresahan masyarakat. Masa kita sebagai pemuda, sebagai penerus bangsa ini kita tidak berbuat apapun begitu. Nah, itu yang menjadi keresahan saya awalnya ketika saya memutuskan untuk saya berada di dunia aktivis begitu. Ketika apa sih yang melatari saya ingin masuk ke dunia aktivis? Yang pertama, awalnya saya sempat menjadi seseorang di SMA dulu, ingin mencalonkan diri menjadi seorang ketua OSIS. Namun karena mungkin kalau dulu SMA ini kan kategorinya kalau untuk yang menjadi ketua OSIS itu satu harus pintar, yang kedua dia harus baik.
Kalau saya agak sedikit berlebihan mungkin, sehingga ketika saya mencalonkan diri menjadi ketua OSIS, akhirnya saya ditolak oleh kepala sekolah. Itu karena saya dulu di pesantren, jadi ada mudir am, begitu. Saya ditolak oleh mudir am untuk mencalonkan diri menjadi ketua OSIS. Nah, akhirnya dari situ saya muncul keinginan, ketika nanti saya masuk di dunia perkuliahan, saya harus masuk BEM, saya harus menjadi ketua himpunan, begitu. Dan juga ya ini cerita begitu. Jadi dulu saya waktu saya masih kecil ingat sama almarhum kakek saya, karena almarhum kakek saya juga salah satu tokoh pemuka agama di salah satu ormas Islam. Nah, ketika saya kecil itu, saya selalu melihat dulu demo di zaman SBY, dan saya di situ selalu berbicara sama kakek saya, nanti saya kelak harus ada di situ, begitu. Nah, tidak tahu itu apa ya, itu sudah menjadi hal yang mungkin diinginkan saya sejak kecil gitu. Sejak SD pun saya selalu nonton bukan nonton kartun, tapi saya selalu menonton berita. Yang dulu itu sering mahasiswa itu demo mengenai BBM di zaman SBY kan, kenaikan BBM. Nah, itu saya selalu mengutarakan keinginan itu terhadap kakek saya, bahwasanya saya harus demo nanti suatu hari nanti begitu. Nah, itu terus ketika saya masuk di dunia mahasiswa, saya selalu berbicara mengenai uh, kemaslahatan keumatan yang selalu diajarkan oleh kakek saya. Nah, dari sana saya berpikir bahwasanya saya tidak hanya harus berteori di Banal Gading, tapi saya harus aksi menunjukkan diri begitu. Bahwasanya saya harus berbuat apa untuk masyarakat hari ini. Akhirnya saya masuk di organisasi. Dulu saya awalnya masuk di organisasi Himpunan Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum di FKIP Unpas. Saya menjadi anggota kala itu. Ketika itu periode selanjutnya saya masih di Hima PKNH dan alhamdulillah diamanahi sebagai ketua himpunan. Setelah itu saya masuk di ranah BEM Unpas sampai saya kenal Teh Tiwi ini kan, karena Teh Tiwi di Pas Jabar gitu. Nah, saya di BEM Unpas, ketika itu saya menjabat sebagai Menteri Luar Negeri sebelum saya terpilih menjadi Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Pasundan. Ya banyak sekali ya Teh Tiwi, namanya juga ya kita hidup di apa ya, dihajat orang banyak begitu kan. Ya selain pemuda hari ini atau mahasiswa hari ini harus mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah, tapi menurut saya mahasiswa juga dan pemuda juga jangan menolak kalau kita harus berkolaborasi juga dengan pemerintah. Begitu. Karena bagaimanapun juga kalau kita ingin merubah sebuah kebijakan, kita harus ada dalam sistem itu begitu. Nah, hari ini kan banyak sekali begitu kan ya mahasiswa-mahasiswa yang menolak untuk berkolaborasi dengan pemerintah atas nama idealisme begitu. Idealismenya idealisme sampai mana begitu. Sedangkan ya kalau kita berbicara di 98 banyak juga aktivis-aktivis yang memang masuk ke dunia politik, masuk ke DPR begitu. Banyak juga sindiran dari masyarakat dari parlemen jalanan sampai ke parlemen DPR gitu. Menurut saya itu sah-sah saja begitu, karena bagaimanapun juga menurut saya ketika kita ingin merubah sebuah kebijakan ataupun juga ya intinya merubah kebijakan, ya kita harus ada dalam sistem itu. Ketika kita mau merubah sistem ya kita harus ada dalam sistem itu. Kita tidak bisa harus di luar. Memang harus dibagi juga begitu. Ada yang di parlemen jalanan, ada juga yang di parlemen DPR, ataupun juga ada yang di posisi-posisi strategis begitu. Nah, ini yang terjadi memang hari ini, bagaimana ini harus melek politik begitu. Mahasiswa, pemuda ini harus melek politik begitu. Jangan terlalu mahasiswa ini menjadi ya ketika mengadakan aksi yang merusak begitu kan. Nah, ini yang tidak boleh begitu. Kalau mau aksi silakan sampaikan apa yang menjadi aspirasi begitu. Karena saya juga dulu sempat di
gerakan RUU KPK, saya sempat menjadi koordinator lapangan, menjadi korlap ketika aksi tanggal 23 November itu masih ingat, yang masa aksinya ya itu mungkin sangat banyak sekali begitu untuk ukuran setelah dari 98 ini, setelah reformasi ini sangat banyak lagi ketika di tanggal 23 September 2019 itu begitu. Saya juga sempat, dan memang banyak sekali oknum-oknum yang melakukan perusakan, sehingga masuk di tahun selanjutnya itu ada Omnibus Law. Nah, itu banyak sekali juga oknum-oknum yang merusak fasilitas negara. Nah, ini kan juga, nah ini aksi-aksi yang sangat merugikan. Nah, hari ini bagaimana mahasiswa ini jangan hanya berkritik, pemuda ini jangan hanya berkritik, tapi bagaimana hari ini pemuda ini harus mempunyai kapasitas, pemuda ini harus mempunyai soft skill ataupun hard skill yang memang dibutuhkan oleh masyarakat atau dibutuhkan oleh orang lain begitu. Karena menurut saya hari ini eranya bukan lagi era kritik, tapi hari ini kalau teman-teman begitu mahasiswa atau pemuda ingin mempunyai tempat dimanapun itu tempatnya, dia harus mempunyai kualitas gitu. Nah, hari ini kita tunjukkan di gerakan mahasiswa Pasundan, gerakan mahasiswa Pasundan ini bukan hanya berkritik, tetapi memberikan apa yang diinginkan oleh masyarakat, apa yang diinginkan oleh para mahasiswa, apa yang diinginkan oleh para pelajar begitu. Karena menurut kami program-program ini juga bisa membangkitkan eksistensi dari organisasi itu sendiri begitu. Ya, aksi oke, kritik oke begitu. Kami juga sering melakukan kritik-kritik baik itu di tulisan begitu, ataupun kita juga sering mengkonsolidir berbagai OKP untuk memang menyuarakan aspirasi begitu. Tetapi kita juga tidak lupa untuk mengasah terus soft skill kita, hard skill kita, agar kita punya tempat dimanapun kita berada begitu. Karena menurut kami menjadi aktivis ini adalah hidup dengan ketidakpastian begitu, Teh Dewi. Begitu, karena memang menjadi aktivis ini ya bukan sebuah pekerjaan, tetapi menjadi sebuah aktivis ini adalah menjadi orang yang berbuat dalam gerakan sosial begitu. Dia yang selalu ada di dalam ranah keumatan, karena bagi saya ketika kita mementingkan kepentingan umat, maka akan berdampak kepada kepentingan pribadi. Tetapi ketika kita mementingkan kepentingan pribadi, tidak akan pernah berdampak kepada kepentingan umat begitu. Nah, jadi untuk itu sih yang menjadi dasar bahwasanya mengapa saya ada di dunia aktivis, yang mendorong saya menjadi seperti hari ini itu adalah sosok luar biasa dari kakek saya yang membentuk karakter saya, yang membentuk pemikiran, karena beliau selalu berbicara mengenai nasionalis, mengenai agama begitu. Akhirnya saya selalu didoktrinasi oleh kakek saya untuk bagaimana saya itu harus berada dalam ranah keumatan, untuk saya ini bisa berguna dan bermanfaat untuk orang lain. Intinya tidak pernah mengkhianati gerakan apapun itu begitu. Begitu, Teh Dewi. Wah, luar biasa sekali ya Kak ya. Ini berarti menjadi sebuah perjalanan yang sangat panjang dari kecil sampai hari ini. Nah Kak, kan banyak juga nih mungkin mahasiswa yang malas untuk menjadi aktivis gara-gara takut waktu belajarnya terganggu, kemudian juga hal-hal yang lain. Nah mungkin apa sih yang dirasakan ketika menjadi aktivis ini, suka dan dukanya? Seperti apa sih? Kalau berbicara hari ini, bagaimana teman-teman yang malas untuk berorganisasi ya, untuk berorganisasi atau menjadi seorang aktivis gitu. Kalau menurut saya, ya itu kembali pada dirinya masing-masing. Tetapi menurut saya ketika orang tidak mau berorganisasi, orang tidak mau berhimpun, orang tidak mau berkomunitas, nanti pada akhirnya akan rugi begitu. Ruginya kenapa? Karena di satu dia tidak akan mendapatkan jaringan. Dia tidak akan mendapat jaringan. Yang kedua, dia tidak akan mendapatkan relasi atau pengetahuan baru. Karena menurut saya juga tidak harus semua mahasiswa ataupun pemuda ini masuk dalam sebuah organisasi resmi.
dia bisa masuk komunitas-komunitas yang itu juga bisa membangun jaringan begitu. Yang hari ini kan sedang booming ini adalah aktivitas ekonomi, gitu kan. Bagaimana hari ini milenial berbicara mengenai ekonomi, milenial berbicara mengenai tani, milenial berbicara mengenai mengenai ya industri, baik itu industri musik atau lain-lain. Nah, ini kan bisa menambah pengetahuan dan relasi dan jaringan begitu. Kalau berbicara organisasi, memang organisasi ini adalah lembaga yang kalau anak kekinian lembaga yang terlalu serius begitu. Tetapi memang ini kembali lagi kepada passion-nya mahasiswanya masing-masing atau pemudanya masing-masing begitu. Nah, ini jadi untuk kita bisa menambah relasi, untuk kita bisa menambah jaringan, ya salah satunya kita harus berhimpun, salah satunya kita harus berorganisasi, salah satunya kita harus berkomunitas, begitu. Karena dari situlah muncul pemikiran kita mengenai baik itu fenomena yang terjadi ataupun juga kita bisa menangkap kesempatan dari orang-orang yang ada di sekitar kita, gitu. Nah, itu bisa muncul dari komunitas, itu bisa muncul dari kita berhimpun, itu bisa muncul juga ketika kita berorganisasi, itu bisa muncul. Tetapi kalau menjadi mahasiswa yang kalau bahasa ya dulunya itu ada kupu-kupu, kunang-kunang, kuliah pulang, atau kuliah nangkring, ya sebenarnya di organisasi juga sama, Teh Tiwi, ada kunang-kunangnya begitu. Kuliah nangkring, kuliah rapat, ya sama-sama aja gitu. Cuman memang beda vibe-nya aja sama kebiasaannya aja mungkin. Karena ketika mungkin kita berorganisasi, ketika kita nongkrong pasti kita ngomongin organisasi kita. Ketika kita nongkrong pasti kita ngomongin program apa nih yang bagus untuk menangkap isu ini, program apa nih yang bagus untuk menangkap jaringan yang kita dapatkan, isu apa nih yang harus yang bagus untuk kita menangkap relasi yang ada. Nah, mungkin vibe-nya beda aja begitu ketika kita berorganisasi atau kita berkomunitas ataupun kita berhimpun gitu. Sedangkan teman-teman yang memang misalkan ketika dia kuliah pulang ya pada akhirnya ketika nanti itu ya hampir banyak yang menyesal gitu. Aduh, menyesal nanti saya tidak berorganisasi, saya nggak punya banyak jaringan, nggak punya banyak pengalaman begitu. Karena ya mungkin terasa lah ketika misalkan ada perbedaannya ketika orang yang berorganisasi, ketika orang yang berhimpun ataupun ketika orang yang punya komunitas, ketika mungkin dia lulus itu ya sedikit agak tidak bingung, banyak yang membantu mungkin ketika dia mau misalkan cobalah ya sederhananya begitu ketika dia mau bekerja ada jaringan ini, saya harus masuk lewat sini, saya harus dibantu oleh akang ini, teteh ini begitu. Nah, itulah sedikit banyaknya sedikit banyaknya gambaran ketika kita mau berorganisasi atau tidak. Nah, kalau misalkan berbicara mengenai hambatan begitu, ketika berbicara hambatan ataupun suka senang sedihnya ketika berorganisasi atau menjadi seorang aktivis, yaitu sangat nano sekali begitu. Jadi saya juga kuliah masuk 2015, lulus 2020 gitu. Saya kuliah 5 tahun. Terus sekjen saya kuliah masuk 2015 baru lulus 2021 kemarin. Itu ya itu kembali lagi kepada dirinya masing-masing sebenarnya Teh Tiwi. Jadi ketika orang berorganisasi ataupun atau berhimpun atau berkomunitas itu sebenarnya kembali lagi pada dirinya masing-masing. Banyak juga kok yang lulusnya tepat waktu, banyak juga. Jadi ya jangan melihat yang lulusnya nggak tepat waktu aja, tapi yang lulusnya tepat waktu ini kan lebih banyak dibandingkan yang lulusnya tidak tepat waktu. Ini kembali lagi bagaimana kita bisa memanage waktunya sendiri begitu. Terus juga kan biasanya sering ada prioritas kalau aktivis ini kan. Kalau aktivis ini kan selalu mencari tempat lah, tidak dipungkiri gitu. Ketika dia berstatus mahasiswa, mungkin dia lebih leluasa untuk menekan ataupun dia lebih leluasa untuk mencari mencari ruang atau mencari tempatnya. Makanya dia menilai kelulusannya bukan karena akademiknya gitu. Saya kira sih kalau teman-teman dari aktivis secara akademik dia pasti bagus begitu. Enggak ya pasti bagus lah kalau secara akademik karena
mungkin banyak diskusi, banyak sharing begitu. Jadi sehingga bertambah gitu pengetahuannya. Sedangkan kalau untuk masalah lulus tepat waktu atau tidaknya memang kebanyakan aktivis menilai begitu, menilai kelulusannya begitu. Kalau untuk bahagianya yaitu kita bisa menambah relasi, terus juga kita bisa kenal orang-orang yang memang ya tokoh-tokoh, baik itu tokoh-tokoh daerah, tokoh-tokoh nasional begitu. Karena bagi kami organisasi, komunitas, terus juga perhimpunan, nah itu adalah alat. Alat itu adalah kendaraan untuk kita melaju ke suatu tujuan gitu. Karena memang sangat sulit ya kalau hari ini bersolo karir gitu. Kalau kita tidak bisa bersama-sama sulit begitu. Kecuali dia yang memang punya kualitas yang sangat luar biasa. Itu baru dia bisa mempunyai tempat begitu. Karena menurut kami hari ini pemuda harus punya tempat dimanapun itu begitu. Begitu Teh Tiwi. Ya, nah sedikitnya mungkin Kakak bisa share gimana sih cara manajemen waktu. Sekarang kan S2-nya sampai double degree juga, terus ada aktivitas di luar, ditambah berorganisasi. Nah, ini seperti apa sih, Kak? Kalau untuk itu, yang pertama saya itu selalu sudah menjadi kebiasaan. Kalau misalkan pagi itu saya harus bangun. Jam 6 itu saya harus bangun. Paling telat itu saya jam 6 harus bangun itu. Sebegadang apapun begitu. Gitu. Walaupun banyak kegiatan, pagi saya harus bangun. Menurut saya tidur ini 3 jam juga saya sudah cukup itu. Paling lama itu saya tidur 4 jam saja. Tidur 4 jam, masalah tugas apalagi mungkin S2 gitu kan tugasnya lumayan agak banyak begitu. Ya saya kerjakan kayak misalkan sekarang saya jam hampir setengah 1 saya selesai, mungkin saya nanti selesai jam 1, selesai ini saya mengerjakan tugas-tugas yang belum selesai. Untuk tugas-tugas di luar belum ada kerjaan-kerjaan itu memang dikerjakan langsung begitu, dikerjakan langsung. Saya tidak pernah menunda apa yang menjadi pekerjaan begitu. Karena saya menganggap bahwasanya justru yang kecil ini yang akan menghambat. Gitu. Kayak misalkan, tugasnya cuma sedikit, ya udahlah nanti aja dikerjakannya. Nah justru saya itu pasti mengerjakan hal yang paling terkecil dulu sebelum yang besar gitu. Jadi saya nggak pernah menunda pekerjaan begitu. Terus juga saya mengurangi aktivitas tidur saya dari mungkin orang lain bisa 10 jam, 8 jam. Saya paling lama 5 jam begitu. 4 jam, 3 jam lah itu jam tidur saya begitu. Terus juga mungkin sudah sholat subuh, saya kadang tidur lagi jam 6 baru saya berangkat. Prinsipnya sih kayak ketika menjadi aktivis gitu, pagi-pagi itu saya harus bangun dan menemui orang gitu. Itu yang selalu menjadi prinsip hidup saya ketika saya menjadi seorang aktivis. Jam 6 pagi itu saya harus bangun, harus siap-siap, jam 7 pagi ini saya harus pergi kemanapun itu begitu. Menemui orang gitu. Karena menurut saya ini nggak bisa kalau misalkan menemui orang itu malam-malam, apalagi bertemu dengan tokoh-tokoh. Kan tokoh-tokoh itu pasti adanya itu jam kerja, dari mulai jam 8 sampai jam 4 sore begitu. Sedangkan saya selalu mengkritik begitu terhadap salah satunya teman-teman saya begitu. Dia ngobrol sampai subuh, akhirnya dia tidur, bangun lagi sore. Akhirnya kan gagasan yang dia bangun pagi ini kan tidak dikeluarkan begitu, tidak diaplikasikan. Nah, ini yang saya selalu berbicara, teman-teman ini jangan hanya berteori di Menara Gading saja begitu. Hari ini malam dia diskusi, siangnya dia tidur sampai sore. Akhirnya dia habitnya terus seperti itu. Akhirnya dia meninggalkan kuliahnya, akhirnya kan itu yang membuat bahwasannya stigma buruk dari teman-teman yang ingin berorganisasi begitu. Nah, ini harus dirubah. Nah, akhirnya saya juga begitu. Hari ini saya S2 double degree. Begitu. Terus juga ada kerjaan proyek begitu, proyek swasta ataupun proyek negeri begitu. Nah, itu saya kerjakannya, saya bangun diusahakan misalkan saya tidur jam 12 malam. Kalau kerjaannya banyak jam 3 itu saya pasti bangun. Saya kerjakan apa dulu, laporan dan lain-lain begitu.
Dan juga kalau itu sudah menjadi kebiasaan, Teh Tiwi, apa ya, jadi ada suara yang berjalan aja kita udah bangun aja begitu. Terus juga saya mah kalau misalkan, ada kegiatan atau apa yang harus bangun memang pagi-pagi, walaupun tidur hanya 1 jam, itu walaupun HP itu walaupun, di silent saya tetap bangun aja begitu. Yang penting ada getaran aja saya pasti bangun, "Oh ini yang belum selesai," gitu. Nah itu yang harus di-manage itu dikurangi waktu tidurnya aja, sama jangan pernah mengesampingkan, pekerjaan walaupun itu yang paling kecil begitu. Itu sih kalau yang menjadi kebiasaan saya gitu untuk bisa me-manage, waktu gitu. Itu sih Teh Tiwi. Iya. Nah, Kak, mungkin gimana sih cara Kakak untuk ya tadi manage rasa malas? Kan pasti sebagai seorang manusia kita ada malasnya, ada magernya, ada ah pokoknya macam-macam lah gitu ya. Dan mungkin jangankan tidur 4 jam sehari ya, kadang ada orang yang kerjanya cuman ya pagi sampai sore gitu, ya udah tidurnya bablas aja gitu, nggak ngerjain apa-apa, malas untuk produktif. Nah, Kakak kenapa sih sampai punya dorongan yang besar sebesar ini gitu ya untuk melakukan banyak hal, untuk giat rajin gitu? Padahal mungkin banyak orang yang malas-malesan gitu, nggak punya semangat. Ya kalau saya punya prinsip bahwasanya, saya selalu berbicara, saya selalu menghegemoni pemikiran orang-orang, bahwasanya saya selalu berbicara mengenai, bersyukur 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 seolah kita, kenyang gitu. Terus juga berjuang seolah kita lapar gitu. Nah itu yang selalu menjadi motivasi dalam diri saya gitu. Dalam sebuah perjuangan ini harus dalam keadaan perut yang lapar. Karena kalau kita lapar, apapun itu bisa kita lakukan. Nah, ketika kita sudah mendapatkan hasilnya, kita harus bersyukur. Walaupun hasilnya sedikit, walaupun apa yang kita tanam akhirnya, panennya kita sedikit, ya kita harus bersyukur begitu. Seolah kita kenyang aja. Kalau kenyang kan dikasih apapun juga, ya udah nggak mau lah saya karena saya sudah kenyang. Terus juga saya sadar tadi, saya bukan anak dari pejabat, saya bukan anak dari konglomerat. Terus juga keluarga saya juga bukan keluarga pejabat ataupun konglomerat. Itu yang bisa merubah nasib saya itu hanya diri saya sendiri. Yang bisa mengangkat derajat dari keluarga saya itu hanya saya sendiri. Yang bisa mengangkat derajat diri saya ya hanya diri saya sendiri, bukan orang lain. Begitu. Karena kan ya kalau dalam Al-Qur'an kan sudah jelas gitu. Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum kaum itu merubah dirinya sendiri begitu. Ya ini kembali kepada diri kita sendiri. Itu yang selalu menjadi motivasi dari kecil. Saya memang sudah dari masuk SMP saya udah jauh dari orang tua karena saya juga pesantren begitu. Sampai SMA saya pesantren, terus dari kecil juga saya tinggal sama kakek dan nenek saya. Dari kecil juga saya selalu diajak begitu tiba-tiba sama kakek saya dari mungkin umur saya 3 tahun diajak misalkan menjadi khotib Jumat kakek saya selalu dibawa-bawa jadi saya terus datang ke mungkin ada acara pernikahan yang ada khotib dan lain-lain saya dari situ termotivasi begitu karena yang paling hebat menurut saya adalah sosok almarhum kakek saya begitu dia salah satu orang yang selalu memotivasi dan selalu berbicara mengenai kemaslahatan keumatan gitu. Dan dia selalu berbicara mengenai Allah itu tidak akan merubah suatu kaum sebelum kaum itu merubah dirinya sendiri gitu. Jadi nah itu yang saya menjadi motivasi bagi diri saya sehingga saya selalu mendoktrin teman-teman yang lain ya kita harus berjuang gitu. Kita harus merubah diri kita sendiri. Kita harus sadar bahwasanya kita bukan anak orang kaya, kita bukan anak konglomerat, kita juga bukan anak pejabat, begitu. Masa kita harus membiarkan kekuasaan ini terus dipegang oleh salah satu orang. Gitu. Semua orang harus terbagi rata dong, untuk bisa menjadi sosok begitu, untuk bisa memimpin negara ini, begitu. Untuk bisa menjadi tokoh negara ini. Jangan hanya anak-anak itu saja begitu. Jangan hanya keturunan-keturunan itu saja. Kita dong yang datang dari desa, kita yang datang dari kampung, kita jangan minder mahde begitu.
tapi kita harus pede gitu. Bahwasanya kita yang nanti kelak yang akan memimpin negara ini, kita yang kelak menjadi tokoh di negara ini. Kelak nanti kita yang akan memeluk rakyat, semuanya mencium napas masyarakat begitu. Sambil kita meneriakan kemerdekaan begitu. Gitu. Nah, itu yang menurut saya hari ini harus menjadi giroh semangat, giroh perjuangan bagi pemuda, bagi mahasiswa begitu. Ya tidak dipungkiri begitu. Saya menjadi seorang aktivis, saya menjadi seorang organisatoris, yaitu bagaimana itu jalan saya untuk menuju pada akhirnya saya ingin memeluk rakyat pada akhirnya dengan memeluk rakyat, mencium bau keringat rakyat gitu. Pada akhirnya nanti sampai saya menang gitu. Sampai masyarakat ini menang gitu. Hari ini kan masyarakat masih kalah. Masyarakat hari ini masih kalah, rakyat hari ini masih kalah. Rakyat hari ini sedang kebingungan begitu di persimpangan jalan. Nah, nanti kelak saya akan memeluk mereka dan merayakan kemenangan bersama begitu. Bahwasanya hari ini gitu. Pemimpin yang terlahir dari rakyat itu adalah kita. Yang terlahir dari rakyat, yang akan mencintai rakyat itu adalah kita gitu. Pemuda-pemuda hari ini begitu. Jadi kita jangan terhegemoni dengan apa ya? Dengan tawaran-tawaran yang menurut saya itu adalah jangka pendek begitu. Tapi kita harus kuat berpuasa aja dulu. Hari ini kita harus berpuasa. Gitu. Aktivis hari ini kita harus berpuasa. Kita harus menahan lapar gitu. Terus aja berjuang kita seolah kita lapar. Pada akhirnya nanti ketika kita bersyukur seolah kita kenyang. Karena banyak mungkin hari ini oknum-oknum aktivis yang memang sudah buka puasa duluan. Banyak juga oknum-oknum oknum-oknum aktivis yang memang ya dia bisa by order begitu. Di order aksi itu sudah banyak lah di dunia aktivis ini begitu. Di order untuk menyatakan sikap apa, mendukung salah satu paslon, yaitu ini yang merusak gerakan, ini yang merusak citra begitu. Karena banyak juga hari ini pemerintah sudah pintar untuk mengurai gitu, untuk mengurai perlawanan. Seperti organisasi-organisasi hari ini banyak yang dualisme Teh Tiwi. Baik itu KNPI itu kan sampai di nasional itu sampai ada beberapa paksi. Ada KNPI versi ini, versi A, versi B, versi C, sampai 3 kalau nggak salah. Terus juga ada BEMNUS, itu juga dualisme. Ada juga BEMSI, itu juga dualisme. Nah, ini yang harus direnungi gitu. Bahwasanya pemerintah hari ini sangat pintar dan piawai untuk mengurai gitu. Karena kalau sudah diurai begitu kan bisa selesai, bisa masuk ke beberapa lini begitu. Tetapi kalau kita bersatu itu kan susah untuk dipecahnya. Nah, ketika kita sudah terpisah, nah itu juga itu sangat mudah gitu untuk didoktrinasi. Nah, ini yang memang harus hari ini pemuda ini harus mempunyai mempunyai prinsip gitu. Kalau misalkan mentor saya bilang ini ketika kita memegang suatu alat senjata perang ini kita harus pegang genggam yang kuat gitu. Sehingga ketika ada lawan yang menyerang kita bisa takis dengan tangan kanan dan kiri kita, dan senjata itu nggak akan pernah jatuh, dan senjata itu masih bisa kita tembakan kalau seumpamanya itu pistol. Tapi kalau kita memegangnya tidak erat, nah itu sangat riskan sekali untuk senjatanya jatuh dan direbut orang gitu. Nah, ini dan juga menjadi seorang aktivis ini ya kita harus kuat dengan berbagai godaan dan terpaan gitu. Kadang kita tiba-tiba diasingkan baik itu oleh siapapun itu begitu, karena banyak isu-isu. Pada akhirnya ya isu-isunya ya banyak sekali, isu apa ini kan yang memang pada akhirnya akan mempengaruhi mental kita, akan mempengaruhi pemikiran kita, membuat kita takut begitu. Ancaman-ancaman gitu. Kalau kita melawan kan pasti banyak ancaman-ancamannya. Baik itu berbicara mengenai di kampus ataupun juga di eksternal, di luar, itu pasti bakal
selalu banyak gitu kan, halang rintangnya menjadi seorang aktivis dan organisatoris. Tapi pada prinsipnya ketika kita benar menyuarakan aspirasi baik itu dari mahasiswa, aspirasi dari pemuda ataupun aspirasi dari masyarakat, ya kita berbicara lantang gitu. Karena menurut saya salah satu untuk kita memutus rantai penjajahan yaitu ketika kita berbicara di depan sang penguasa. Begitu sih tadi. Luar biasa sekali ya, Kak, ya. Aduh, ini mantep, ngasih energi juga nih dari tadi kita ngobrol. Nah, kalau tujuan akhirnya ini dari Kak Raju sendiri seperti apa sih? Apakah nanti ingin menjadi seorang pemimpin? Kalau ingin jadi pemimpin sebesar apa sih? Atau ada hal lain yang ingin diwujudkan dengan totalitas menjadi seorang aktivis? Nah, untuk hari ini, jadi saya sedang fokus dalam dalam usaha saya gitu. Saya menjadi seorang kontraktor. Itu bagian dari saya ingin memperkuat ekonomi. Jadi ketika kelak saya menjadi pemimpin begitu, saya bukan pemimpin yang menjadi tikus yang menggerogoti hak-hak rakyat. Karena secara kemampuan finansial, secara ekonomi saya nanti kelak ini sudah cukup begitu. Hari ini sedang saya terus lihatkan, saya memperkuat ekonomi dahulu sebelum saya terjun di dunia politik. Nah, terus juga yang kedua juga mengapa saya juga menjadi mahasiswa yang double degree. Ini adalah sebuah pembuktian bahwasanya aktivis yang telat kuliahnya, yang yang telat kuliahnya, terus juga aktivis yang memang lulusnya lama begitu kan. Dia membuktikan bahwasanya dia ketika dia lulus, dia mempunyai kualitas gitu. Dia mau studi lanjut. Terus juga dia mau studi lanjut bukan hanya satu, tapi menjadi mahasiswa yang mahasiswa double degree. Karena saya ke depan juga ingin menjadi seorang akademisi yang mempunyai sikap politik begitu tadi. Itu sih goals saya ke depan. Siap, Kak. Nah, apa ada yang ingin Kakak sampaikan nih buat generasi muda, buat mahasiswa juga? Boleh nih, Kak. Nah, untuk yang mungkin pesan dari saya kepada baik itu pemuda, kepada mahasiswa atau pelajar, ayo mari bersama-sama untuk kita mengasah kemampuan kita, baik itu soft skill kita ataupun hard skill kita gitu. Hari ini eranya sudah berbeda begitu. Bukan lagi era yang tahun-tahun kebelakangan. Hari ini ketika kita ingin mempunyai tempat atau kita ingin punya tempat lah, kita harus mempunyai kualitas baru kita mempunyai tempat. Terus juga ya kita harus tetap kreatif. Kita harus tetap kreatif, terus membangun kreativitas kita. Bagaimana hari ini banyak hal yang memang tidak disangka-sangka begitu. Ketika hari ini trennya hari ini YouTube ini sedang banyak yang menggeliatkan dan menggelorakan YouTube. Mengapa teman-teman yang senang dan punya kualitas, baik itu dia yang bisa public speaking atau dia yang bermusik atau dia yang stand up comedy dan lain-lain, ini kan bisa diwadahi gitu. Kita tidak tahu kapan viralnya kita, baik itu di TikTok. Daripada kita hanya menjadi penonton, kenapa kita nggak jadi talentnya? Itu kan bisa dicoba. Nah, hari ini kita harus bisa menangkap kesempatan gitu. Harus bisa menangkap kesempatan, apalagi milenial hari ini harus bisa menangkap kesempatan. Dia yang suka politik, mengapa tidak gitu. Mengapa tidak? Sok silakan milenial ini berpartai politik saja. Silakan. Untuk misalkan aktivis yang selesai di masa aktivisnya, dia tetap mempunyai idealisme, ya kenapa tidak masuk partai politik saja untuk merubah sebuah sistem? Silakan saja. Partai politik ini tidak kotor kok. Yang salah itu adalah oknum-oknumnya saja gitu. Kalau partai politiknya tidak salah, tapi oknum-oknum saja. Toh banyak di partai politik juga banyak kok mantan-mantan aktivis 98 yang dia sampai rela mengorbankan
jiwa raganya lah untuk mereformasi gitu, untuk melawan Orde Lama gitu. Ya itu banyak sekali begitu. Jadi sok silakan hari ini pemuda, mahasiswa ini harus mempunyai mempunyai kemampuan gitu. Harus mempunyai kemampuan, harus memperlihatkan soft skill-nya atau hard skill-nya agar kita mempunyai tempat. Dimanapun kita berada, kita harus terus berprinsip bahwasanya berjuang seolah kita lapar, bersyukur seolah kita kenyang. Nah, itu yang harus menjadi prinsip sih menurut saya begitu. Terus juga ketika kita berada di suatu tempat, ya kita juga harus memikirkan maslahat keumatan begitu. Karena banyak juga hari ini masyarakat yang membutuhkan kita. Nah, pemuda hari ini harus kreatif, misalkan pemuda-pemuda yang ada di desa harus bisa menangkap menangkap keinginan masyarakat. Masyarakat ingin apa? Masyarakat mempunyai kebutuhan apa? Nah, kita sebagai kaum muda jangan sampai menjadi kaum pengekor. Lebih baik kita menjadi kepala kucing dibandingkan kita harus menjadi ekor dari seorang harimau. Gitu. Jadi sok silakan untuk pemuda. Ini banyak kok ruang-ruangnya yang memang sudah mulai terbuka begitu. Ada di salah satu tempat ya TTW atau di suatu kota, suatu daerah kalau nggak salah itu satu desa itu dia YouTuber semua kan. Dia bisa saling membantu sampai dia punya berpenghasilan lah yang layak begitu. Nah, itu kenapa nggak ditiru begitu. Terus juga saya termotivasi dengan di salah satu desa yang ada di Jawa kalau nggak salah itu ada desa Ponggok gitu kan. Itu penghasilannya omsetnya sampai miliaran itu karena akibat apa? Akibat kreativitas. Terus juga sekarang juga banyak sekali komunitas-komunitas seperti saya baca ada komunitas milenial bertani, ada juga pemuda bertani. Nah, itu kan untuk mahasiswa atau pemuda yang ada di desa itu bisa mengikuti itu. Nanti implementasinya di mana? Di desa itu sendiri karena ketika kita datang ke masyarakat gitu kan, kita datang ke suatu desa, kita pulang lah, ibaratnya kita pulang ke suatu desa, ya pada akhirnya masyarakat itu tidak tahu kita mahasiswa FKIP, kita mahasiswa hukum, kita mahasiswa FISIP, ilmu politik dan lain-lain, seni dan lain-lain. Masyarakat itu memandang maksudnya mahasiswa itu segala bisa. Nah, maka manfaatkan gitu. Ketika kita bermahasiswa itu kita manfaatkan untuk membangun jaringan, pengalaman gitu. Nah, begitu. Itu juga yang saya lakukan hari ini Tatiwi di desa saya sendiri begitu. Saya juga memanfaatkan jaringan-jaringan yang ada sehingga hari ini di desa saya juga sudah mulai jadi misalkan dari sampah itu diubah menjadi magot begitu kan. Terus juga bekerja sama dengan dinas-dinas sehingga banyak masyarakat yang memang berkekurangan lah itu bisa dibantu gitu. Terus juga mendorong desa untuk bisa membantu rumah-rumah yang tidak layak huni agar tepat sasaran karena kan banyak sekali mungkin di desa itu kan banyak keluarganya akhirnya nggak tepat sasaran bantuan dan lain-lain. Nah, yang terdekat aja ketika nanti kita di desa itu kan kita harus bisa bagaimana kita melobi, bagaimana kita beradvokasi gitu. Nah, ini yang memang pada akhirnya ketika kita pulang ke masyarakat, nah ini kita sangat dibutuhkan oleh masyarakat itu bagaimana kita ini bisa bermanfaat bagi mereka gitu. Karena mereka tidak menghitung kita mahasiswa jurusan apa atau fakultas apa. Yang tahu dia adalah mahasiswa itu adalah orang pintar, orang benar begitu. Itu aja sih Teh Tiwi kalau dari saya. Wah, luar biasa sekali ya Kak ya. Ini juga sangat menginspirasi, memberikan insight baru dan semangat juga. Apalagi kita nih sebagai generasi muda, pastinya jangan hanya diam tadi kata kakak, tapi juga harus melihat sekitar bahkan kalau bisa memberikan kontribusi ya. Jadi jangan hanya duduk diam, tapi ayo bergerak. Mungkin dengan semangat itu kita bisa melakukan hal-hal yang lebih baik untuk negeri kita tercinta ya Kak ya. Siap, makasih Siap. banyak loh Kak Rajo ya. Ya, Sudah menyempatkan waktu di tengah kesibukan yang segudang
Tiwi doain deh semoga Iya. juga sukses terus, lancar buat semuanya, dan semoga apa yang direncanakan juga bisa terkabul, ya. Amin, amin Teh. Siap, makasih banyak. Iya Teh, siap. Ya, Hatur nuhun dan Teh. buat teman-teman, itu dia ya bincang Kasavela Talks kali ini. Semoga bisa ngasih inspirasi buat kamu, dan pastinya makasih yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, likes, dan share. Oke, see you next time di episode berikutnya. Kita pamit dulu ya, dan sehat, sukses buat kita semua. Bye. Iya. Hatur nuhun Teh. Ya, sama-sama Kak.